Jumpa lagi bersama Tarotku di video pembacaan kartu tarot dan pembacaan komen-komen ya. Oke, hari ini kita akan mulai dari yang pertama adalah dari Ayu Viola. Terima kasih, sangat bermanfaat, singkat tapi sangat mudah dipahami. Semoga semakin sukses Kak. Terima kasih kembali. Oh ya, dan untuk teman-teman yang baru pertama kali main ke sini, main ke channel Tarotku, bantu Tarotku dengan cara apa? Subscribe channel ini, like video-video Tarotku, bagikan pengetahuan-pengetahuan dari Tarotku ya. Lanjut, komen selanjutnya adalah Natalia Queen menyimak nomor 2. Terima kasih dari adik-adik. Terima kasih Tarotku atas bacaannya, semoga resonate untuk saya ya. Dan mudah-mudahan cinta dan kasih sayangnya untuk saya tidak pernah berubah. Mohon doanya Mas. Tarotku, kapan saya bisa bertemu sama si dia? Terima kasih, sukses selalu. Oke, terima kasih. Tarotku, kapan saya bisa bertemu dengan si dia? Oke, ada request di sini. Kapan saya bisa bertemu dengan si dia? Sekarang fokus bayangkan si dia, fokus bayangkan si dia, tanyakan dalam hati. Kapan saya bisa bertemu dengan si dia? Oke, Tarotku tebar kartunya ya. Tarotku akan ambil 3 buah kartu. 1, 2, 3. Oke, ada 3 buah kartu. Sekarang pilih satu kartu yang paling ingin dipilih. Tarotku akan beri waktu 5 detik ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, kapan bisa bertemu dengan si dia? Untuk yang memilih kartu paling kiri, kartu Six of Wands. Sebenarnya kembali kartu-kartu minor atau kartu kecil, sebenarnya ruang hitungan waktunya jauh lebih singkat daripada kartu-kartu mayor atau kartu besar ya. Di kartu 6 won berarti bertemunya adalah sekitar 1 sampai 6 bulan lagi. Dan di sisi yang lain, kartu won, kemungkinan bertemunya adalah kita yang mengunjungi dia atau pergi ke arahnya, bukan dia yang datang tapi kita yang menemui dia. Ini yang memilih paling kiri ya. Ini yang memilih kartu tengah, King of Pentacle. Kapan akan bertemu tergantung dari keputusan dia, karena dia yang akan datang. Kalau dia memutuskan untuk segera bertemu, ini bisa segera, namun jika tidak memang masih belum. Ini benar-benar murni di tangan si dia ya. Ini memilih kartu paling kanan, kapan akan bertemu, bisa 1 sampai 2 bulan lagi. Dan di sini ada sebuah pilihan, di mana kartu 2 won, 2 tongkat adalah suatu kondisi di mana jika dia menemui kita, jika dia datang menemui kita, ada pilihan lain yang harus dia lepaskan. Jika dia memilih pilihan lain ini, entah ini pekerjaan, entah ini hubungan lain, dia tidak akan menemui kita. Jadi benar-benar masih di antara 2 pilihan ya. Tapi ini kurang lebih akan mulai antara 1 sampai 2 bulan lagi ke depan. Yang ini sampai 6 bulan, kemungkinan kita yang akan menemui dia ya. Oke, kita lanjut lagi. Oke, selanjutnya adalah dari Indah Libra. Terima kasih Tarotku, nomor 3 memang seperti yang dia tunjukkan. Yang seperti yang tunjukkan, seperti yang dibaca Tarot. Terima kasih sekali lagi. Terima kasih kembali ya untuk Indah Libra. Kita lanjut lagi dari Agus Ahmad. Aku suka cara bacanya yang simpel dan tepat sasaran. Mau request dong, apakah mantanku masih ingat aku dan akan menghubungiku lagi? Oke, sekarang fokus bayangkan si dia. Fokus bayangkan si dia ya. Tanyakan dalam hati, apakah dia masih ingat aku dan akan menghubungi aku lagi? Oke, sekali lagi tanyakan dalam hati. Tarotku ulang ya. Oke, fokus bayangkan si dia, tanyakan dalam hati, apakah dia masih ingat aku dan akan menghubungi aku lagi? Sekali lagi tanyakan dalam hati, apakah dia masih ingat aku dan akan menghubungi aku lagi? Oke, Tarotku tebar kartunya. Tarotku akan ambil 3 buah kartu. 1, 2, 3. Oke, ada 3 buah kartu. Sekarang pilih satu kartu yang paling ingin dipilih. Tarotku akan beri waktu 5 detik ya. 1, 2, 3, 4, 5. Yang memilih kartu paling kiri, apakah dia masih ingat aku dan akan menghubungiku kembali? Kartu Queen of Pentacle. Sebenarnya kartu-kartu Pentacle dan Cup lebih banyak ke arah jawaban tidak. Dan di sini bisa dikatakan sebenarnya hatinya juga cukup kesepian, namun dia tidak punya keinginan untuk menghubungi kita. Jadi jika apakah dia ingat kita, tetapi dia dia memutuskan untuk tidak menghubungi kita ya. Walaupun sebenarnya secara hati dia kadang masih mengingat kita. Ini memilih kartu tengah. Apakah dia akan menghubungiku kembali? Apakah dia masih ingat? Dia masih ingat, dia ingin menghubungi, namun lingkungan membuat dia nggak bisa melakukan itu. Ada banyak yang membatasi dia sehingga dia nggak bisa menghubungi kita ya. Ini memilih kartu paling kanan. Ada keinginan menghubungi kadang-kadang, tapi di sisi yang lain juga tidak. Jadi lebih ke arah ini ketidak menghubungi, biarpun ada keinginan, tapi untuk mewujudkannya
Sepertinya kadang ingin kadang tidak ya, dan lebih ke arah tidaknya. Dua ini lebih ke arah tidak menghubungi, yang ini ingat, yang ini kadang ingat kadang enggak. Yang ini ingat dan ingin menghubungi cuma dibatasi oleh orang-orang sekeliling atau lingkungan ya, atau bisa juga dibatasi oleh jarak ya. Oke, kita lanjut lagi. Nomor 2, terima kasih Mas Lisnawati. Terima kasih kembali hadir Mas Tarotku, sukses selalu, terima kasih. Agus Ahmad, request dong, apakah mantanku saat ini masih marah padaku karena sejak aku putuskan secara sepihak? Oke, bayangkan si dia, tanyakan dalam hati, apakah mantanku saat ini masih marah padaku? Sekali lagi, tanyakan dalam hati, apakah mantanku saat ini masih marah padaku? Oke, tarotku tebar kartunya. Tarotku akan ambil 3 buah kartu ya. 1, 2, 3, oke. Sekarang pilih satu kartu yang paling ingin dipilih. Tarotku akan beri waktu 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, yang memilih kartu paling kiri, apakah dia masih marah padaku karena telah kuputuskan secara sepihak? Jadi di sini sebenarnya kartu The Star, ada peluang dia marah, namun dia juga sudah melepaskan itu. Buat dia itu sudah berlalu, biarpun amarahnya masih ada, cuma dia tidak mengungkit lagi, hanya disimpan di hati saja marahnya ya. Masih ada marah, tapi dia sudah juga belajar atau sudah merelakan itu, biarpun sebenarnya rasanya marahnya masih ada. Ini memilih kartu tengah, masih marah, masih disimpan, masih digenggam kuat marahnya ya. Ini memilih kartu kanan, masih marah karena dia cukup kecewa, untuk dia sesuatu yang sudah dibangun hancur begitu saja dan itu menyakiti dia. Dan itu kadang membuat dia bahkan untuk memulai hubungan lagi dia masih cukup trauma ya. Tiga-tiganya masih peluang marah, ini yang paling melepaskan, ini masih digenggam marahnya, ini masih benar-benar takut dan kecewa dengan hubungan ya. Oke, kita akan lanjut lagi. Oke, selanjutnya adalah apakah dia jodoh saya? Oke. Fokus bayangkan si dia, tanyakan dalam hati, apakah dia jodoh saya? Sekali lagi, tanyakan dalam hati, apakah dia jodoh saya? Oke, tarotku tebar kartunya. Tarotku akan ambil 3 buah kartu ya. 1, 2, 3. Oke, ada 3 buah kartu. Sekarang pilih satu kartu yang paling ingin dipilih. Tarotku akan beri waktu 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Yang memilih kartu paling kiri, apakah dia jodoh saya? Kartu 9 cup, sebenarnya kartu cup dan koin lebih ke arah jawaban tidak. Nah, di sini kartu 9 cup sebenarnya jodoh yang akan datang pada kita, karena di kondisi ini dia duduk dengan santai dan orang yang mendekati kita. Jadi apakah dia jodoh saya? Mungkin dia bukan jodoh saya, tetapi orang-orang yang akan menjadi jodoh saya sebenarnya ada sangat banyak dan sering kali datang. Namun apakah saya pilih atau tidak, itu kembali berada di tangan saya ya. Tapi dia yang saya pikirkan saat ini lebih ke arah bukan jodoh saya. Ini yang memilih kartu tengah, kembali kartu cup dan koin lebih banyak mengarah ke arah jawaban tidak. Dan di sini mungkin jodoh adalah orang yang masih saat ini belum ditemukan. Dia bukan jodoh saya. Dan yang paling kanan ada peluang dia menjadi jodoh saya, dimana di kartu Hierophant sebenarnya kembali lagi bijaksana. Tergantung kebijaksanaan kita dalam menilai hubungan ini, karena ada peluang dia adalah jodoh saya. Yang ini bukan jodoh, yang ini bukan jodoh, namun yang ketiga-tiganya ini sebenarnya adalah sosok pasangan yang baik. Jadi entah kita merasa atau entah itu jodoh atau bukan, sebenarnya jika kita rawat hubungan ini dengan baik, tiga-tiganya sebenarnya memiliki potensi hubungan yang baik ya. Yang ini bisa menjadi jodoh, yang ini bukan jodoh tapi hubungannya baik juga, selama memang kita bisa merawat hubungan ini ya. Oke, kita lanjut lagi. Siapakah cinta sejatiku? Dari Handayani. Oke, fokus ke diri. Tanyakan dalam hati, siapakah cinta sejatiku? Oke, sekali lagi tanyakan dalam hati, siapakah cinta sejatiku? Sekali lagi tanyakan dalam hati, siapakah cinta sejatiku? Oke, tarotku tebar kartunya. Tarotku akan kartunya ada yang terbalik. Tarotku ulangi lagi ya. Oke, kembali fokus ke diri. Tanyakan dalam hati, siapakah cinta sejatiku? Sekali lagi, tanyakan dalam hati, siapakah cinta sejatiku? Oke, tarotku tebar kartunya sekarang. Tarotku ambil 3 buah kartu. 1, 2, 3. Oke, ada 3 buah kartu. Sekarang pilih satu kartu yang paling ingin dipilih. Tarotku akan beri waktu 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, yang memilih kartu paling kiri, siapakah cinta sejatiku? Kartu Knight of Wands sebenarnya menyimbolkan sosok seseorang, bisa laki-laki, bisa perempuan, maskulin. Nah, jika kita perempuan berarti kemungkinan dia adalah seorang laki-laki. Jika kita laki-laki, dia ada perempuan yang maskulin, dimana dia orang yang punya semangat tinggi ya. Ciri-ciri jodohnya adalah
Cinta sejati kita adalah dia yang punya semangat tinggi dan dia orang yang sudah kita kenal dulu. Jadi ini adalah orang masa lalu. Jadi jodohku adalah cinta sejatiku adalah orang masa lalu, di mana orangnya bersemangat dan selalu ada dan tidak pernah ingin meninggalkan kita sebenarnya. Jadi jika dia mungkin berpindah tempat atau kemanapun, dia selalu ingat sama kita dan selalu ingat untuk mengajak kita untuk maju dalam hidup kita. Jadi ini adalah orang dari masa lalu kita. Benda ciri-cirinya, warna kulitnya sedikit lebih gelap ya. Ini memiliki kartu tengah. Siapakah cinta sejatiku? Kartu Hangman sebenarnya menyimbolkan orang yang seseorang digantung terbalik di sini. Ini adalah simbol sacrifice atau simbol pengorbanan. Dia adalah orang yang mengorbankan banyak hal untuk kita. Dialah cinta sejati kita ya. Karena ini simbol pengorbanan. Nah, yang paling kanan, kartu Ace of Swords adalah seseorang yang bisa membuka pola pikir kita, bisa membuka lensa mata kita untuk melihat kehidupan dengan lebih baik, dengan lebih berani. Dia adalah orang yang memaksa kita mungkin dengan sedikit kaku, dengan sedikit keras, mungkin dengan sedikit paksaan untuk kita mau membuka mata, membuka pikiran, mau melangkah maju dan punya tekad yang kuat dalam hidup. Dialah cinta sejati kita ya. Oke, kita akan lanjut lagi. Saya hadir baru kali ini menarik, terima kasih. Kami LDR, benar dia akan temui aku tahun ini dan berniat serius. Oke, apakah dia akan menemuiku tahun ini dan berniat serius? Seperti itu pertanyaannya ya, dari Ayu Viola. Sekarang Ayu fokus, atau siapapun yang mengikuti pembacaan ini yang punya LDR, apakah memang dia akan menemui kita tahun ini dan serius? Fokus, bayangkan si dia, tanyakan dalam hati, apakah tahun ini dia akan menemuiku dan berniat serius? Tanyakan dalam hati, apakah tahun ini dia akan menemuiku dan berniat serius? Oke. Tarotku tebar kartunya. Tarotku ambil 3 buah kartu. 1 2 3. Oke, sekarang pilih satu kartu yang paling ingin dipilih. Tarotku akan beri waktu 5 detik. 1 2 3 4 5. Oke, yang memilih kartu paling kiri, apakah dia memang akan menemuiku tahun ini dan apakah dia berniat serius? Sebenarnya kartu King of Wands sebenarnya sebuah simbol bahwa dimana dia memang akan datang menemui tahun ini dan dia berniat serius, walaupun ada beberapa hal yang tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Misal kita berharap 10 dari dia mungkin memenuhi 7 atau 8 dari ekspektasi kita, tapi dia memang serius dan dia akan datang menemui kita memang, tapi mungkin tidak 100% seperti yang kita harapkan bentuk pertemuannya, dianya, tapi dia datang dan dia serius ya. Ini memiliki kartu tengah. Kartu 2 tongkat sebenarnya adalah sebuah simbol dia akan datang dan dia serius, tapi belum 100% karena masih ada kemungkinan lain di sini, di mana ada suatu pilihan lain yang harus dia lakukan yang juga memungkinkan dia tidak jadi datang. Tapi kalau seriusnya dia serius, cuma untuk datangnya masih belum tentu. Ada peluang juga bahwa dia tidak bisa datang ya, karena ada 2 tongkat yang dipilih salah satu. Jika dia memilih untuk datang kepada kita, harus ada hal yang dilepaskan, begitupun sebaliknya ya. Ini yang memilih paling kanan. Kartu King of Cups sebenarnya lebih ke arah dia tidak serius dan dia tidak akan datang. Dia masih sibuk terombang-ambing dengan hati dan perasaannya. Yang ini tidak ya. Oke, kita lanjut lagi. Natalia Queen menyimak nomor 2 kak. Terima kasih. 2 pedang, cintaku selalu dihadapkan oleh 2 pilihan yang tajam. Oke. Waduh, kok Leo ya nomor 2. Oke. Nomor 2 cupnya guna-guna. Oke. Setelah berjalan proses meditasi rutin, kalau dulu saya dikasih nomor kembar 3 angka, sekarang 4 angka. Kemarin 2222. Apa artinya? Sama dengan yang waktu itu dan hari ini 1111. Boleh tahu nggak ini arti tarotnya? Terima kasih GB Always. Untuk dia Yovani, kembali ke angka kembar. Kemarin 2222. Nomor kembar 3 angka, sekarang 4 angka. Oke, dengan saat kita melihat angka-angka kembar, ini sering disebutkan angel number ya, dan di sini kebetulan jika kembarnya adalah angka 2 dan berulang 4 kali, ya kan, angka 2 berulang 4 kali, itu adalah masa-masa di mana akhirnya kita memiliki kemampuan untuk melewati masa-masa ragu kita, masa-masa bingung kita, dan sekarang kita akan memasuki masa stabil. Perulangan angka 2 4 kali akan berarti seperti itu. Dan hari ini ada 1111. 1 adalah mulai awal yang baru, berarti inilah waktu yang tepat dan stabil untuk sebuah awal yang baik dalam kehidupan ya. Karena angka 1 adalah awal, perulangan 4 kali adalah kestabilan. Ini adalah waktu yang stabil untuk sebuah awal yang baru. Angka 2 adalah melewati keraguan, dan 2 diulangi 4 kali adalah kestabilan. Jadi sudah stabil melewati segala bentuk keraguan dalam hati kita ya. Oke, tarotku lanjutkan lagi. Natalia Queen menyimak nomor 2 kak, terima kasih. Indah Libra, saya hadir, terima kasih. Waduh, hebat ya ilmu hitam. Oke.
Yes, gitu loh mantan. Oke. Pertanyaan topiknya mewakili semua. Oke. Minal aidin wal faizin tarotku, minal aidin wal faizin. Bacaan cocok banget sama aku. Terima kasih. Oke, request-requestnya dan komen-komennya sudah semua. Kita akan jumpa lagi di video-video lainnya dari tarotku. Dan untuk yang baru pertama kali main ke sini, main ke channel tarotku, bantu tarotku dengan cara apa? Subscribe channel tarotku, like video-video tarotku, dan bagikan pengetahuan dari tarotku. Terima kasih.